Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah video kumpulan resep menu harian selama 7 hari. Bisa untuk di rumah ataupun bisa juga beberapa menu untuk bekal kerja maupun sekolah. Langsung aja mari kita masak menu pertama. Nasi gurih ayam cabai hijau bumbu kencur. Pertama, ini adalah 1 butir kelapa parut. Kita akan membuat santan ya. Ini saya campur dengan 2 liter air ya, secara bertahap. Pertama 500 cc air, campur diperas ya. Sebelum diperas jangan lupa diremas-remas terlebih dahulu agar sari dari santan kelapanya itu keluar. Nah, lalu tambahkan lagi air. Lakukan ini ya sampai 4 kali ya. 4 kali 500 cc air jadi total 2 liter. Jangan langsung 2 liter supaya maksimal sari santannya keluar. Nah, ini siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu caranya memeras atau membuat santan kelapa murni ya. Nah, lalu 2 liter santan tambah atau campur dengan 8 lembar daun salam, 8 lembar daun jeruk dan 4 batang serai serta 4 sendok teh garam. 4 sendok agak penuh ya. Diaduk. Kita didihkan ya. Ini sudah mulai mendidih, warna dari daun-daunnya sudah mulai menua. Itu tandanya aroma dari rempah-rempah daunnya itu keluar. Ini akan membuat nasi gurih atau nasi uduknya enak. Kita aduk terus ya supaya santannya tidak pecah. Kita aduk sambil kita didihkan sampai aromanya semua keluar. Setelah mendidih baru kita masukkan 2 liter beras yang sudah dicuci. Lalu saya tambahkan dengan 1 buah lemon diperas. Ini untuk menggantikan rasa gurih yang biasa dipakai dicampur dengan micin ya. Ini micinnya saya ganti dengan lemon dan juga agar warna dari nasi uduknya tuh enak. Nah, ini adalah 1 ibu jari kencur. Ini ternyata enak ya. Saya tambahkan dengan 1 ibu jari kencur agar aroma dari rempahnya tuh kuat ya. Ini kalau nggak suka kencur teman-teman, kencurnya di skip aja ya. Terus kita didihkan sambil diaduk-aduk, jangan lupa aduknya sampai ke bawah ya supaya tidak gosong. Kita masak sampai mendidih, sampai airnya asat atau sampai lengket-lengket gitu ya. Nah, seperti ini kalau sudah begini, matikan kompor dan diamkan sampai kekal. Kekal itu sampai airnya itu menyatukan berasnya ya. Setelah itu baru didihkan alat kukusnya, baru kita masukkan ke kukusannya. Penting banget jangan memasukkan aron atau beras setengah matang ini ketika dia masih basah. Itu nanti akan memicu air di bawah dandangnya itu meluap. Setelah semua dituang ke dalam dandang, beri bolong tengah ya, karena ini kita agak banyak masaknya. Dibolongin tengah lalu ditutup, dikukus kurang lebih selama 35 menit. Nah, di antara 35 menit itu sesekali diaduk supaya matangnya merata. Catatan ya, airnya jangan terlalu penuh nempel di dandangnya atau di kukusannya supaya tidak meluap-luap. Nah, ini kita aduk, udah kelihatan ya, udah cakep banget, ini masih setengah mateng. Diaduk, dibolongin lagi tengahnya, kita tutup lagi, kita masak lagi sampai mateng. Nah, ini kita kukus ya, kita tinggalkan dulu nasi gurihnya. Siapkan 1500 gram ayam dipotong-potong kecil ya. Kemudian ini saya cuci dengan 2 sendok makan garam. Kita remas-remas sampai kurang lebih 3 menitan ini ya. Saya remas seperti ini agar ayamnya benar-benar bersih dan juga lebih sehat ya. Nanti dia akan aroma yang nggak sedapnya tuh kebuang. Setelah diremas-remas, diratakan garamnya ke seluruh ayamnya. Baru nanti akan saya cuci bersih di air mengalir. Nah, ini hasilnya. Setelah dicuci bersih dia lebih kinclong. Lalu tambahkan dengan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh lada bubuk. Lalu
Lanjut diaduk-aduk sambil sedikit ditekan ya supaya meresap, dan diamkan kurang lebih selama 5 menit, 5 sampai 10 menit ya, agar nanti sudah ada aroma gurihnya ayamnya. Nah, ini 10 menit kemudian saya panaskan minyak. Lalu ayamnya kita goreng. Goreng ayamnya sampai 90% matang ya. Jadi ini kita bolak-balik nanti ya, kita goreng. Ini baru separuh yang saya masukkan ke wajan. Jadi ini butuh waktu 2 kali untuk menggoreng 1,5 kg ayam. Dengan menggunakan kurang lebih 500 ml minyak goreng. Aduk-aduk-aduk atau dibolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Angkat, sisihkan, lalu goreng lagi separuhnya sampai selesai. Sekarang kita buat sambelnya ya. 15 lembar daun jeruk kita haluskan. Kemudian ada 400 gram cabai hijau, saya campur ya, cabai hijau keriting dan cabai hijau besar. Lalu 3 ibu jari kencur, ini 3 sampai 4 ibu jari kencur ya. Tambahkan 100 cc air untuk menghaluskan. Haluskan secara kasar saja, jangan terlalu halus. Seperti ini. Lanjut, 7 siung bawang merah diiris dan 5 siung bawang merah dicincang, lalu ditumis bersama-sama sampai wangi. Setelah wangi, baru kita masukkan ayam yang sudah kita goreng. Agar aroma bawang putih dan bawang merahnya nyebar atau nyatu dengan ayamnya, kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu masukkan bumbu halusnya, cabai kencur dan daun jeruk. Tambahkan kurang lebih 100 cc air ya. Tidak perlu banyak-banyak air. Lalu 2 sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk-aduk, kita masak. Jangan ditutup supaya warna dari cabai hijaunya tetap hijau. Kita akan masak dengan minyak dan air tadi ya. Nah, ini kaldu dari ayamnya keluar ya. Kita masak sampai unsur airnya habis. Jangan lupa tambahkan 3 lembar daun salam dan 3 ibu jari lengkuas supaya aromanya lebih kuat dan juga lebih sehat. Konon lengkuas itu menetralisir zat yang tidak baik yang ada di dalam bumbu masak. Nah, ini saya aduk-aduk-aduk, warnanya sudah mulai berubah menua tapi tetap hijau. Kita akan masak sampai berminyak. Nah, ini sudah berminyak ya, sudah habis airnya, sudah berminyak seperti ini. Ini akan membuat nanti rasa masakannya tuh enak banget. Langsung kita sajikan nasi gurih atau nasi uduk kencur, daun jeruknya sudah tersaji. Kemudian dampingi dengan ayam cabai hijau, lalapnya tomat. Wah, ini beneran teman-teman enak banget. Kemudian sambal goang tempe dan jengkol goreng. Nah, khusus untuk jengkolnya supaya tidak terlalu bau, pertama saya rebus ya. Setelah mendidih dibuang airnya, dicuci bersih, lalu direbus lagi, campur dengan daun salam dan garam. Rebusan yang kedua ini rebus sampai mateng ya, sampai kulitnya terkelupas. Setelah mendidih dan matang dan empuk, baru dicuci bersih dan siap diolah. Setelah dicuci bersih, siap digoreng. Tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh bawang putih bubuk. Diaduk-aduk-aduk sampai rata, baru digoreng. Kalau tidak ada bawang putih bubuk, bisa diganti dengan ketumbar bubuk. Goreng bolak-balik sampai kering ya, atau sesuai selera.
Nah, ini udah mateng, kita angkat, kita sisihkan. Menu pertama siap, jengkol goreng. Lanjut kita akan buat sambal goang tempe. Ini kita potong dulu tempe ya, kurang lebih 100 gram tempe. Ini saya mau belah-belah agar lebih tipis. Lalu digoreng tempenya yang sudah dibelah tadi ya. Goreng bolak-balik sampai kering, sampai warnanya kuning kecoklatan. Sambil kita ulek cabai rawit, ini totalnya 23 buah cabai rawit, 1 siung bawang putih, setengah sendok teh garam, dan 1/8 sendok teh penyedap atau micin. Yang nggak suka micin bisa diganti dengan setengah sendok teh gula. Lalu dihaluskan. Ini bawang putihnya agak besar ya, 1 siung tapi cukup besar. Jadi cukup ya, kalau kebanyakan nanti getir atau getar. Nah, setelah cabai dan bawang putihnya hampir halus, siram dengan minyak panas. Langsung sekaligus dituang saja tempe gorengnya dan ditumbuk, dipukul-pukul. Ini saya pukul-pukul kasar, nggak mau diulek halus ya, biar lebih enak. Kalau mateng nanti rasanya agak nantang-nantangnya gitu. Udah, gini aja udah mateng. Lanjut kita siapkan sayurnya ya. 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 5 buah cabai. Ini semua diiris-iris. Langsung setelah itu tumis bawang putih, bawang merah ke dalam minyak panas. Tumis sampai warnanya berubah kuning kecoklatan dan aromanya wangi. Lalu masukkan cabenya ya, cabai hijau dan cabai merah sampai layu. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan tauco. Nah, tauco ini asin ya, jadi kita akan akalin biar tidak terlalu menyengat. Kita tumis dulu supaya wangi ya semua bumbunya atau semua bahannya, terutama tauconya ya. Kena minyak panas dia akan aromanya makin enak. Setelah wangi, baru kita tambahkan 300 cc air untuk melarutkan tauco ya. Nah, supaya tidak keasinan, sebelum kita kasih penyedap, garam, dan lain-lain, kita cobain dulu. Nah, tidak terlalu asin ya. Baru setelah itu kita kasih setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh gula. Tes rasa, sekali lagi udah mantap. Setelah mantap baru masukkan 2 ikat kangkung yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Kita aduk-aduk atau kita osreng-osreng sampai kangkungnya melembut. Nah, setelah dirasa cukup matang ya, kurang lebih sekitar 3 menit sejak kangkungnya masuk ya, 2-3 menit dia akan sudah matang merata dan mengempis seperti ini ya. Dan tumis kangkungnya siap disajikan. Wow, tumis kangkung bumbu tauco ini enak banget. Aromanya sedap, mari kita cobain. Eits, tunggu dulu. Kita cobain bersama sambal goang tempe dan jengkol biar lebih mantap. Kali ini saya membuat gudeg nangka, kemudian sambal goreng tahu. Pertama ini saya siapkan dulu ya daun salam, ini kering ya nggak apa-apa.
Kita didihkan air, kurang lebih 1 liter air ya. Ini saya masukkan daun salam dan teh. Ini untuk membuat warna gudegnya menjadi merah secara alami. Nah, kita sisihkan dulu air rebusan teh dan daun salamnya. Ini adalah 250 gram ceker ayam, baluri dengan garam ya. Ini untuk membersihkan dan agar juga lebih sehat. Nah, setelah kita gosok-gosok dengan garam, nanti kita bilas dengan air ya, kita cuci bersih. Lanjut, ini adalah nangka muda. Nah, ini nangka mudanya warnanya sudah agak coklat di luar ya. 1 kilogram nangka muda kita buang bagian luarnya yang warnanya coklat ini untuk mengantisipasi ya, mencegah agar nanti tidak pahit. Nah, warna coklat ini biasanya karena setelah dikupas, nggak langsung kita masak, tapi kita simpan di kulkas dulu atau kita letakkan di suhu ruang seharian ya. Kita potong-potong ya setelah dikupas, potong-potong sesuai selera. Nah, seperti ini. Lanjut, ini adalah bumbu halusnya. 9 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Ini kita haluskan ya. Lanjut, 5 siung bawang merah yang lainnya yang sudah kita iris-iris, kita masukkan ke dalam sedikit minyak panas ya. Kita tumis sampai wangi biar nanti gudegnya rasanya gurih enak ya. Nah, bawang merahnya sudah mulai kuning kecoklatan seperti ini. Baru kita masukkan bumbu halusnya. Kita tumis sebentar. Kita tumis terus sampai wangi ya. Setelah warnanya mulai berubah sedikit kecoklatan dan aromanya wangi, masukkan 4 ibu jari gula merah dan 3 ibu jari lengkuas. Lanjut masukkan 1 liter santan. Ini santan dari 1/4 butir kelapa. Kalau ada air kelapa, bisa dimasukkan air kelapa ya, lebih mantap. Lalu ini saya tambahkan banyak sekali daun salam ya, ini untuk pewarna dan penyedap. Baru kita masukkan ceker ayam yang sudah kita cuci bersih dan nangka yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Kita tenggelamkan, tambahkan 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin. Micinnya bisa di skip kalau tidak suka ya. Nah, tambahkan lagi daun salam. Nah, ini saya tidak akan masukkan dulu rebusan air tehnya ya. Saya mau bereksperimen dulu dengan daun salam ya. Karena daun salam kering ini kalau saya gunakan untuk membuat nasi uduk tuh warnanya berubah kemerahan nasinya ya. Apakah kalau untuk gudeg berhasil? Kita coba ya. Inginnya ya tidak menggunakan teh ya, supaya rasanya lebih sedap. Hampir kelupaan ya, jangan lupa dimasukkan ketumbar, 2 sendok makan ketumbar. Sudah, langsung ditutup dan kita masak dengan api sedang. Kita kecilkan apinya dengan api sedang agar empuk nangkanya dan juga bumbunya meresap. Nah, ini setelah kita masak seperti ini ya. Warnanya cukup merah ya, tapi tidak semerah gudeg pada umumnya. Kalau teman-teman menghindari teh, ini sebenarnya udah oke ya. Warnanya cukup berubah ya seperti sayur nangka tapi lebih merah karena efek dari daun salam. Nah, ini saya tambahkan 7 butir telur rebus. Kita masukkan. Ini aromanya udah enak banget. Kita akan tutup lagi, kita masak lagi ya biar lebih medok rasanya.
Lanjut kita akan buat sambal goreng tahu ya. Ini 1 kg tahu putih. Kita akan potong-potong dadu. Nah, ini tahunya sudah gurih ya. Setelah dipotong-potong, kita goreng. Setelah mulai kenyal, bisa diaduk ya. Lama-lama dia mengempis ya, berkurang. Setelah kering, baru kita angkat. Nah, ini adalah bahan sambelnya, 200 gram cabai merah keriting, 7 butir kemiri, 7 siung bawang putih, haluskan, 7 siung bawang merah diiris-iris dan langsung ditumis. Kita tumis atau kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, ini penting banget ya supaya nanti rasa dari sambal goreng tahunya itu enak gurih ya. Jadi bawangnya harus digoreng seperti ini, bawang merahnya. Setelah warnanya kuning kecoklatan, baru kita masukkan sambelnya, cabai, kemiri, dan bawang putih. Tambahkan 3 lembar daun salam, 2 ibu jari lengkuas, dan 2 ibu jari gula merah. Nah, kita tumis sampai kering, sampai wangi. Baru kita beri sedikit air, kira-kira 100 cc air ya, untuk menyatukan rasa. Lalu masukkan 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin atau MSG. Lalu kita masak lagi sampai berminyak. Sampai airnya hampir habis. Tes rasa sudah oke. Baru kita masukkan tahunya. Nah, ini sambal goreng tahu kering ya, jadi tidak berkuah. Kita aduk-aduk, kita ratakan. Nah, ini sudah oke, kita angkat, kita sisihkan sambal goreng tahunya. Kita lihat gudegnya. Nah, ini tadi gudegnya saya tambahkan rebusan daun salam dan teh ya, airnya. Jadi sehingga warnanya lebih merah seperti ini. Nah, ini udah oke banget. Saya mau membuat gudeg yang nyemek-nyemek ya dan berair. Tetapi karena untuk bekal, ini saya ambil sebagian, saya keringkan. Jadi kita panggang seperti ini untuk menghasilkan gudeg yang kering. Nah, kita aduk-aduk aja, dipanggang atau disangrai nih Mah ya. Sampai kering supaya nanti ketika kita jadikan bekal tanpa sekat itu tidak mudah basi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sambal goreng tahunya. Dan ini telurnya. Wah, ini beneran enak banget. Tidak terlalu manis ya, sehingga nggak enek gudegnya dan nagih banget.
Cuminya cuma dioseng aja sebenarnya, tapi kayak disambelin ya. Ini cumi asin yang endes manyus. Hari ini cuminya dijodohkan dengan sayur bening. Sayur beningnya apa tuh? Sayur beningnya sayur bayam. Langsung aja mari kita masak sayur bening bayam plus oseng cumi. Nah, ini adalah bahan untuk membuat oseng cuminya ya. Pertama, cumi asinnya saya rebus dulu ya. 250 gram cumi asin direbus kurang lebih selama 5-7 menit supaya empuk dan rasa asinnya itu berkurang banyak. Nah, ini sudah mendidih ya. Kita aduk-aduk sebentar supaya asinnya larut ya. Nah, selain supaya asinnya berkurang banyak, kalau direbus begini juga nanti mengurangi alot. Angkat, cuci bersih. Nah, ini bumbunya diiris-iris aja semuanya. Ada 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 2 buah tomat dan 15 buah cabai. Cabainya dicampur ya, cabai merah dan cabai rawit merah. Lanjut, panaskan sedikit minyak, masukkan terlebih dahulu bawang putihnya. Bawang putihnya kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan, supaya nanti rasanya sedap, tidak enek dan nagih. Nah, bawang putihnya ini warnanya sudah mulai kuning kecoklatan, masukkan bawang merah, kemudian cabai dan tomat. Nah, bawang merahnya sengaja dipotong-potong besar biar nanti dimakannya tuh kletuk enak ya. Lanjut, masukkan cumi yang sudah dicuci dan ditiriskan. Nah, ini saya masaknya cuminya itu untuk cumi yang empuk ya. Kalau teman-teman kepengen cuminya itu lebih kenyal dan agak sedikit alot ya, itu cuminya digoreng dulu setengah mateng. Ini enggak pakai digoreng setengah mateng, langsung dicemplung. Kita osreng-osreng ya sampai mengering supaya cuminya lebih kenyal dan juga bumbunya semua nyatu, terutama supaya tomatnya larut. Nah, ini sudah mulai kering ya. Kita sekarang kasih bumbu, tapi sebelumnya dicobain dulu ya, udah asinnya tuh seberapa asin. Nah, ini enggak terlalu asin ya, jadi saya tambahkan dengan 1 sendok teh kaldu jamur dan setengah sendok teh gula. Nah, kalau pakai kaldu bubuk biasa itu agak lebih asin ya, jadi setengah sendok teh saja cukup. Kaldu jamur itu asinnya di bawah kaldu bubuk seperti Royco, Masako tuh lebih asin. Jadi pakainya setengahnya ya. Kalau misalnya pakai Royco atau Masako itu cukup setengah sendok teh. Udah gini aja diangkat. Dan cumi tumis atau oseng cuminya siap disajikan. Nah, ini menu pertama ya. Sekarang kita akan masak temennya atau jodohnya. Didihkan 1500 ml air. Masukkan 1 buah jagung manis yang sudah dipotong-potong, 5 batang temu kunci dan 5 siung bawang merah iris. Tutup dan didihkan selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit mendidih, kita buka. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu bubuk. Tes rasa. Kita cobain dulu ya. Sudah oke, baru masukkan 1 ikat daun bayam ya yang sudah dicuci bersih. Ini ikatannya ikatan besar ya, jadi banyak. Kita didihkan ya, kita tenggelamkan dulu, lalu kita didihkan kurang lebih selama 5 menitan ya. Atau sesuai selera ya, kalau mau yang setengah matang 3 menit cukup ya, 3 menit setelah mendidih. Aromanya udah enak banget, terutama tuh temu kunci ya. Jadi ingat masakan nenek kita ya. Terakhir saya tambahkan 1 sendok teh bawang putih goreng atau kurang lebih 3 siung bawang putih goreng. Bisa diganti dengan bawang merah goreng ya. Sudah gitu aja diangkat.
Sayur bening bayamnya siap disajikan. Wow, ini enak banget. Ini adalah lodeh, sayur lodeh, sambal dan bakwan goreng. Pertama kita masak sayur lodehnya dulu ya. Ini bumbu-bumbunya. Kita akan iris-iris aja semuanya ya. Dan ini adalah bahan sayurannya. Sayuran yang sudah dicampur dan dicuci. Pertama kita tumis dulu 5 siung bawang putih iris dan 5 siung bawang merah iris. Kita tumis sampai wangi, masukkan juga 2 sendok makan udang rebon biar lebih mantap. Kita tumis sampai ketiga bahan ini wangi ya, sampai warnanya berubah kuning kecoklatan supaya rasa masakan kita sedap, apalagi kita nggak ulek ya. Nah setelah warnanya mulai berubah seperti ini ya, sudah mulai garing, baru kita masukkan bahan lain. Kita ambil dulu ya ketumbarnya. Ketumbarnya kita masukkan 2 sendok makan ketumbar bubuk, lalu masukkan juga 1 sendok teh lada bubuk. Kita tumis lagi sampai ketumbarnya wangi ya. Setelah itu baru masukkan cabai hijau besar yang sudah diiris-iris dan masukkan secara bertahap 1500 ml air. Masukkan bagian-bagian atau bahan-bahan yang keras dari sayur lodeh yang masih mentah ya. Kemudian masukkan lengkuas, daun salam. Kita tutup ya, kita rebus dulu selama kurang lebih 5 menit agar empuk bahan-bahan kerasnya. Setelah 5 menit kita buka. Kita masukkan air yang dicampur dengan 65 ml santan kental kemasan. Jadi total menggunakan 1500 ml air plus santan. Masukkan bahan-bahan yang mudah matang, yaitu ini ada kubis, kemudian ada daun melinjo dan kacang panjang. Biar lebih sedap, saya masukkan juga 1 papan pete yang sudah dikupas. Kita didihkan lagi. Setelah aromanya wangi semerbak, tambahkan 2 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin serta 1 sendok teh gula. Ini sudah kita matikan kompornya ya. Lalu diaduk. Tes rasa sudah mantap. Terakhir taburi dengan bawang merah goreng biar lebih mantap. Sayur lodehnya sudah mateng. Kita sisihkan dulu, kita lanjut ke menu berikutnya. 3 buah jagung manis, 100 gram kubis sudah diiris, 3 batang daun bawang, 3 lembar daun seledri, dan 6 siung bawang putih yang sudah diiris semuanya masuk. Lanjut 2 sendok makan ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 2 bungkus Royco atau kurang lebih 3 sendok teh Royco, dan itu saya berikan sedikit kunyit bubuk ya kalau ada, kalau tidak ada tidak usah. Kita aduk-aduk sampai semua bumbunya menyatu. Nah setelah mulai menyatu seperti ini baru kita masukkan 12 sendok makan terigu serbaguna atau pro rendah, kemudian 6 sendok makan tepung beras, 3 sendok makan sagu, dan 1 sendok teh baking powder. Kita aduk ya, jangan dikasih air dulu, kita ratakan semua ini supaya nanti bakwannya itu tidak lembek ya. Lalu secara bertahap, setelah bahannya tercampur ya, secara bertahap kita masukkan airnya. Total kita masukkan 300 ml air. Kita aduk pelan seperti ini, jangan terlalu diremas ya, pakai spatula juga oke. Sampai tercampur rata saja, lalu siap digoreng. Masukkan ke dalam wajan yang minyaknya sudah panas sambil diratakan ya, diperlebar, ditipiskan, makin tipis akan makin kriuk. Bisa langsung dimasukkan ke minyak dan ditekan-tekan ya, tekan ringan atau diratakan, dipertipis seperti ini. Lalu siap deh kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan bolak-balik ya kedua sisinya.
atau disesuaikan dengan selera. Semakin kering dia akan semakin kriuk. Nah, ini sudah dibolak-balik dan warnanya mulai menua. Nah, ini sudah mulai kering ya, baru deh kita angkat. Nah, ini resepnya bisa untuk 20 sampai 25 buah bakwan ini ya, bakwan campur ya. Nah, ini baru kloter pertama. Nah, jangan lupa remah-remahnya dibersihkan dari wajan supaya tidak meletup ya, terutama jagungnya. Bakwan campurnya sudah mateng, sayurnya sudah mateng. Lanjut kita ke menu berikutnya. Nggak seru kalau makan nggak pakai sambal. Langsung aja, mari kita nyambel. Pertama, haluskan 5 siung bawang putih, 150 gram cabai rawit campur, 250 gram tomat. Setelah halus, kita sisihkan dulu ya. Lanjut goreng 50 gram teri dan 100 gram udang rebon. Sudah dicuci bersih dan ditiriskan supaya asinnya tidak terlalu kuat. Kita goreng ya, sambil saya tambahkan 5 siung bawang merah yang sudah diiris-iris supaya aroma udang rebon dan terinya wangi dan enak. Kita goreng sampai kering ya, sampai mateng tiga-tiganya. Kita goreng dengan api sedang. Dibolak-balik sampai benar-benar mateng dan kering. Nah, ini tarikannya makin enteng dan warnanya juga sudah mulai kuning kecoklatan. Siap-siap ya, kita matikan kompornya, jangan sampai gosong. Nah, hasilnya seperti ini. Kompornya sudah kita matikan. Kita sisihkan dulu ya. Masukkan cabai, bawang putih, dan tomat yang sudah kita haluskan. Kita goreng sampai aroma langunya hilang, terutama karena ini pakai tomat ya. Kita tambahkan minyak. Terutama kalau misalnya sambelnya mau disimpan ya. Tambahkan juga 3 lembar daun salam. Kalau ada lengkuas boleh banget dimasukkan 1 ibu jari lengkuas supaya aromanya lebih sedap. Kita aduk-aduk terus sampai kering, sampai langunya hilang. Nah, seperti ini ya, ini sudah kering dan berminyak. Warnanya juga makin tua. Lanjut masukkan udang dan terinya, lalu diaduk-aduk sambil apinya dikecilkan ya, supaya tidak gosong. Setelah tercampur rata, jangan lupa ya, kita cobain dulu. Karena teri dan udang rebon sudah membawa rasa asin yang kuat. Nah, ini kita matiin kompornya, kita cobain dulu. Sudah asin, sudah gurih. Nah, ini supaya lebih sedap, saya tambahkan 1/4 sendok teh micin atau MSG. Yang nggak suka micin bisa di skip aja atau diganti dengan setengah sendok teh gula. Udah diaduk lagi sampai rata dalam posisi kompor sudah mati ya. Nah, baru deh sambal teri, udang rebonnya siap disajikan bersama sayur lodeh dan bakwan. Ada sayur, kemudian ini ada ikan asin cuek tumis atau dioseng-oseng ya. Dan satu lagi ada keripik kriuk tempe goreng. Langsung aja, mari kita masak paket menu untuk hari ini. Pertama, kita buat sayurnya dulu ya. Ini adalah 1 buah labu air, kurang lebih ukurannya 1 kg. Kita akan kupas dulu dan potong-potong ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kita kupas kulitnya. Ini kulitnya agak keras ya. Nah, bunyi tek-tek-tek, tetangga lagi bangun rumah. Maaf ya. Setelah kita kupas kulitnya, baru deh kita potong-potong. Hasilnya seperti ini.
Siapkan 5 buah cabai merah, 5 siung bawang putih, dan 5 siung bawang merah. Sudah diiris-iris dan sekarang kita goreng, kita tumis sampai bawang putih dan bawang merahnya wangi dan warnanya berubah kecoklatan. Nah, ini sudah menguning semuanya, baru kita masukkan irisan labu airnya. Kita tumis dulu atau kita osreng dulu sampai layu. Konon labu air ini bagus banget untuk menurunkan panas dalam ya. Setelah itu saya tambahkan 500 ml air. Kita didihkan. Sudah mendidih. Baru kita beri 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan juga lada ya, kita aduk dulu. Baru kita masukkan 1/4 sendok teh lada bubuk. Diaduk, dididihkan, jangan lupa diicipin ya. Kalau keasinan tambahkan sedikit air, kalau kurang asin tambah sedikit kaldu bubuk. Ini udah oke banget, matikan kompornya. Sajikan dengan taburan daun bawang iris kalau ada. Lanjut kedua, ini adalah 250 gram ikan asin cuek, kita buang kepalanya ya. Kita masukkan ke air hangat kalau ada ya. Kalau tidak ada, air biasa juga nggak apa-apa. Ini boleh banget dibelah-belah atau langsung utuhan aja. Ikan asin paling enak menurut saya. Cuci, tiriskan. Lanjut, tumis 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Ini agak besar ya bawangnya, jadi banyak. Tumis dengan minyak agak banyak ya, untuk menggoreng ikan asinnya juga. Setelah warnanya mulai kuning kecoklatan seperti ini, bawang putih dan bawang merahnya, siap-siap kita masukkan bahan lainnya. Ada tomat dan cabai iris, dan juga ikan asin yang sudah ditiriskan. Kita masukkan dulu ikan asinnya ya. Kita goreng dulu sebentar agar terkena minyak panas sampai bawang putihnya itu mateng ya, warnanya makin kuning kecoklatan dan ikannya juga mateng. Baru kita masukkan tomat dan cabai. Nah, ini cabainya agak banyak biar pedas. Lalu kita tumis. Tomat mengandung air ya, jadi tidak perlu penambahan air lagi. Kita osreng aja terus sampai tomatnya layu. Tambahkan 1 papan pete jika ada. Kita tumis lagi sampai petenya layu. Karena ikan cuek asin ya, sudah membawa rasa asin. Jadi kita tambahkan saja sedikit kaldu bubuk, 1/4 sendok teh kaldu bubuk cukup. Baru kita campur lagi, kita aduk lagi. Ini proses memasaknya kira-kira sekitar 5 menit, 5-7 menit ya. Nah, ini sudah mulai melembut tomatnya. Jangan lupa tes rasa. Ini udah pas banget, udah enak banget. Baru deh kita angkat. Nah, hasilnya seperti ini. Godain banget. Tumis ikan asinnya sudah siap. Lanjut ke menu ketiga. 1 papan tempe kira-kira ukuran 500 gram atau setengah kilogram. Kita iris tipis-tipis. Setipis mungkin ya yang kita bisa. Kita iris sampai selesai. Ini jadinya akan banyak banget ya, karena diirisnya tipis-tipis. Nah, sebanyak ini jadinya, dan setipis ini. Siapkan adonan tepungnya. 6 sendok makan tepung beras, 3 sendok makan tepung maizena, dan 1 sendok makan tepung tapioka atau sagu.
Tambahkan 1/4 sendok teh bawang putih bubuk. Jika ada, nggak apa-apa ya. Ketumbar 1 sendok makan dan santan bubuk serta daun jeruk. Lalu masukkan secara bertahap 300 ml air. Tambahkan 1 sendok teh garam. Sedikit micin jika suka, kalau nggak di skip aja. Biar warnanya lebih cantik ya. Ini adonannya seperti ini, agak encer ya. Nah, biar warnanya lebih cantik kita tambahkan 1/8 sendok teh kunyit bubuk jika ada. Kalau nggak ada di skip juga nggak apa-apa. Lalu diaduk terus sampai kekentalannya seperti ini ya. Encer tapi tidak putus. Setelah itu baru deh kita masukkan satu persatu tempe yang sudah diiris tipis-tipis sambil kita sudah panaskan minyak. Kita celupkan ke adonan tepung, siap dicemplungkan ke minyak panas. Kita cemplungkan atau kita masukkan tempenya satu persatu ya. Diberi jarak agar tidak saling menempel. Kita goreng bolak-balik. Nah, kalau mau kering banget ini gorengnya harus 2 kali ya. Setelah setengah matang seperti ini kita angkat. Kita goreng lagi semuanya sampai selesai. Goreng setengah matang seperti ini. Baru kemudian kita goreng lagi. Kita goreng 2 kali ya, 2 kali goreng. Nah, ini masih ada agak menempel, kita pisahkan. Teknik menggoreng 2 kali ini terutama dibutuhkan kalau kita ingin menyimpan tempenya ya. Setelah kita bolak-balik sampai kering, harus kering ya. Jadi tanda-tandanya itu minyaknya itu busanya makin lama akan makin menghilang atau gelembung-gelembung minyaknya. Dan warnanya juga warna tempenya ya, bukan tepungnya. Warna tempenya itu makin coklat tua dan digorengnya itu makin enteng. Nah, itu pertanda kering matang sampai ke dalam. Baru deh kita angkat. Sudah gini aja siap disajikan. Jadinya banyak banget dan tentu saja kita cobain ya. Kita lihat kekeringannya. Nah, renyah sampai kemana-mana, sampai kemana-mana. Nah, teman-teman, demikian menu set hari ini. Tempe kering, ikan asin pete, tumis, dan sayur atau tumis bening ya. Sayur sop, ada tulang ayam, kemudian sambal terasi, wah enak banget ya, plus jeruk limau, yang terakhir kerupuk udang. Nah, ini digoreng panas-panas. Langsung mari mulai. Panaskan 2 sendok makan minyak. Saya pakai minyak wijen ya. Kemudian masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dicincang. Tambahkan setengah ibu jari jahe. Kemudian ditumis sampai wangi. Masukkan 250 gram ayam yang sudah direbus sebentar. Lalu airnya dibuang dan dibilas ya. Biar nanti sopnya bening dan lebih sehat karena ini menggunakan ayam negeri. Nah, ini sudah kita potong-potong sayurannya ya. Kita masukkan terlebih dahulu 2 buah wortel yang sudah diiris dan 1 buah kentang. Nah, untuk ayamnya itu saya beli Rp10.000. Kemudian sayur sopnya itu 1 paket Rp5.000. Jadi ini udah 15.000 nih ya biaya sayur sopnya ya. Kita akan tumis sampai patokannya bawang putihnya itu warnanya kuning kecoklatan dan juga nanti ayamnya itu warnanya sudah mulai berubah. Jadi ini agak lama ya, sabar, tapi apinya sedang saja. Kita osreng-osreng terus sampai keluar aroma sangit biar nanti sayur sopnya enak ya. Nah, ini bawang putihnya warnanya sudah makin tua. Kita akan osreng sebentar lagi ya.
Bawang putihnya sayang ya, jadi kita masukkan ke wajan agar matangnya sempurna. Nah, ini warna ayamnya sudah mulai kecoklatan. Jadi ini ayamnya tuh campur ya, ada ayam yang ada dagingnya, ada yang masih tulangan gitu ya. Lanjut, setelah itu masukkan 1 liter air. Kita aduk sebentar, lalu kita tutup dan kita masak kurang lebih selama 7 menitan aja ya. 7-10 menit. Setelah itu baru kita buka. Kita masukkan sayuran yang mudah matang. Ini 50 gram kol ya, atau kubis, dan 7 batang buncis. Semua sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Kita biarkan mendidih lagi. Sambil kita masukkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Jangan lupa masukkan juga lada bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Tapi kita cobain dulu ya, asinnya udah pas belum, udah oke ya, baru kita masukkan ladanya. Terakhir masukkan irisan daun bawang dan seledri. Biarkan mendidih lagi ya. Tambahkan 1 buah tomat yang sudah diiris-iris. Nah, ini sudah mulai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompornya, taburi lagi dengan daun seledri iris. Sayur sopnya sudah mateng. Sedap banget, seger. Nah, ini cukup untuk 5 orang ya, atau 5 porsi, makan kenyang banget. Lanjut, ini adalah 250 gram kerupuk udang. Kita panaskan minyak dulu ya, lalu tes dulu dengan 1 buah kerupuk agar nanti tidak bantet. Nah, ini sudah mengembang, berarti minyaknya sudah pas ya. Kita angkat, baru kita goreng. Ini agak kebanyakan ya kerupuknya. Harus cepat-cepat dibolak-balik agar matangnya merata karena kerupuknya agak kebanyakan ya. Nah, ini digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan atau sesuai selera ya. Kalau saya suka yang agak-agak menjelang gosong tapi tidak gosong gitu ya. Diangkat, goreng lagi. Nah, kalau mau menggoreng lagi kloter berikutnya karena minyaknya panas banget, suhunya diturunkan ya. Turunkan sedikit aja. Lalu goreng jangan terlalu banyak ya, kayak tadi ya, ini secukupnya aja. Nah, ini pas banget nih. Setelah warnanya mulai kecoklatan, siap-siap diangkat. Jadinya banyak ya, ini seperempat saya beli di warung langganan ya, dekat rumah itu 12.000. Ini sisa banyak ya, kita goreng separuhnya saja. Nah, ini kerupuk udangnya sudah mateng, turunkan suhunya baru dimasukkan ke toples. Lanjut, kita akan nyambel ya. Pertama, panaskan minyak, lalu masukkan 1 siung bawang putih yang sudah diiris-iris. Bawang putihnya agak besar. Lalu masukkan tomat 1 buah agak besar juga yang sudah dipotong-potong. Dan 3 siung bawang merah yang sudah dibelah-belah ya. Kita akan goreng sampai tomatnya layu. Jangan lupa saya tambahkan juga setengah ibu jari terasi. Goreng sampai wangi, sampai bawang putihnya berwarna kuning kecoklatan. Baru dimasukkan cabai dan air secukupnya. Airnya bebas ya, kira-kira 200 ml karena nanti akan kita masak sampai airnya habis. Fungsi air untuk melembutkan semua bahannya ya, supaya nguleknya gampang. Air habis dan berminyak, matikan kompor, pindahkan ke alat penghalus, tempat saya namanya lemper. Tambahkan seperempat sendok teh kaldu bubuk karena terasi sudah membawa rasa asin ya, lalu diulek. Diulek sampai halus atau sesuai selera. Yang suka gula boleh ditambahkan dengan sedikit gula ya, tapi ini sudah ada rasa manis dari tomat dan bawang merah.
Diulek sampai halus atau sesuai selera. Nah, seperti ini. Biar rasanya lebih kuat, beri perasan 1 buah jeruk limau. Wah, ini enak banget terutama kalau langsung mau disantap saat ini juga. Ratakan jeruk limaunya. Dan sambal terasi sudah siap disajikan. Ini enak banget. Nah, udah ya, 1 paket sudah mateng. Sekarang mari kita santap. Nah, ini nasi, sayur sop, sambal, kerupuk. Ini enak banget. Apalagi kalau siang-siang lapar makan begini. Teman-teman, demikian resep kali ini. Selamat masak enak untuk keluarga setiap hari. Salam kuliner Nusantara, endes surendes maknyus.